Rasman, silakan. Saya ingin katakan memang kita dapat data juga bahwa infonya ya bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Oke, itu infonya. 5 hari di Info sana. A1. Tapi mau masuk ke dalam cuma syaratnya. Ya, apalagi Rasulullah mengatakan di Kotoyan Pak Kasmujo. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi, ke televisi, ke televisi. Hari-hari. Di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700 ribu, 2 juta. Itu yang dia dapatkan. Bentar. Ya Pak, langsung lagi udah. Ya, apalagi Rasulullah mengatakan di Kotoyan Pak Kasmujo. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi, ke televisi, ke televisi. Hari-hari. Di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700 ribu, 2 juta. Itu yang dia dapatkan. Gitu loh. Dia nggak pernah cari data satu hari pun. Bagaimana dia mengklaim temuan orang. Terus mengatakan apa yang saya temukan langsung seperti temuannya. Oleh karena itu inilah saudara, kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di universitas negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih. Inilah sebenarnya Rosuryo. Sebenarnya ada aliran dana yang 50 M itu. Oke. Oleh yang katanya dalam tanda kutip dua bohir. Oke. Dua. Jadi ada dua bohir itu ya. Sampailah ke seseorang ya, dan orang itu mantan pejabat juga di negara ini, dan orang itulah yang mengkondisikan pengacaranya hari ini. Bahkan termasuklah misalnya keberadaan seseorang pengacara yang berinisial AK. Jadi ada yang mendesain ini sebenarnya. Tapi pada waktunya menurut orang-orang yang komunikasi ke saya, kita yakin begitu SP3 diterima oleh Rismon, maka Rismon akan preskon mengungkap ini. Bang Rasman, silakan. Saya ingin katakan memang kita dapat data juga bahwa infonya ya bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Oke, itu infonya. 5 hari di Info sana. A1. Tapi mau masuk ke dalam cuma syaratnya beti-beti dengan Bang Egi dulu, nggak boleh ada media, tidak boleh ada apa dan lain sebagainya. Sedangkan buku itu Bang Refli, catatan maksud saya yang dibuka oleh Michael Sinaga, itu jelas. Itu adalah kesepakatan antara Michael Sinaga dan persetujuan Rismon. Baik. Nah, ini buku yang ingin surat yang mau dibuat dan ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Baik. Nah, kira-kira maksudnya opo kalau bahasa Jawa, kalau bukan karena ada sesuatu. Baik. Nah, karena itu maka Arif bilang, Bang, pada waktunya saya akan ungkap. Saya mau katakan apa? Terakhir, kalau masalah ini sekarang bergulir begitu lama, maka saya yakin begitu SP3 Rismon keluar, dia bersuara, maka akan terungkap di belakang ini semua. Permintaan saya, penegak hukum, usut. Jadi ada dua orang yang punya kemampuan bohir, datang ke seseorang yang dia juga ahli hukum. Lalu ada satu lagi sekarang di parlemen ini, anggota parlemen aktif. Itu juga ikut membantu. Jadi setiap mereka ini akan berangkat ke Solo sidang, ada bantuan. Setiap mereka buat acara, ada bantuan. Itu bohirnya. Pada waktunya kita akan ungkap itu. Itu. Jadi saya mau katakan agar Mas Roy berhati-hati karena ini sudah mulai terbaca. Itulah bahayanya kalau dalam tim itu sudah mengungkap apa permasalahan yang ada di dalam. Karena saya katakan begini, kalau dikatakan bahwa Mas Roy ini punya kemampuan telematika, komunikasi dan sebagainya, hati-hati. Mas Rismon tanya ke saya, Rismon bilang begini, Bang, tanyakan ke Mas Suryo, ada nggak satu aja buku dia yang terbit? Ada nggak buku Mas Roy? Jurnal. Bukan, saya tanya Mas Roy ada nggak buku yang Mas Roy buat? Udah banyak kayak itu, nggak usah. Makanya sebetulnya, tapi kalau Mas Refli Harun, saya akui ada buku dia. Tapi kalau Mas Roy tidak linear keilmuannya, maka tidak layak diakui sebagai ahli telematika. Tapi punya karyanya masing-masing. Udah diakui. Saya sudah baca buku 700 halaman white paper. Oke, Jack Douglas. Di situ hanya 49 halaman, contoh. Dan itu hanya memata. Argumentasi beliau ini, itu hanya kulit-kulitnya. Intinya ada di Rismon. Dan ketika itu ditarik, maka buku itu tidak layak lagi menjadi sebuah penelitian komprehensif. Tidak bisa Karena penelitiannya tidak benar. Oke, baik, saya daftar isi sini saya buat pad ya, bawa notepad. Nah di situ kan di daftar isi itu
tulisannya Mr. Rosuryo itu sampai mulai dari bab 1 sampai bab 6. Ya. Ya, 49 halaman. Nah, kita baca di situ bab 1. Ini kan masalah keahlian atau kepakaran atau keilmuan tentang apa yang diklaim dengan telematika. Ya. Jadi klaim oleh Pak Roy Suryo kan? Ya. Di mana telematikanya di dalam buku tersebut? Ya nggak ada. Apalagi keahlian atau keilmuan digital image processing maupun digital forensik. Coba dibaca, Bung. Bab 1. Bab 1. Bab 1 dimulai dari seminar balik ke novel dan film. Wih, banyak novel dan film ya. Novel dan film. Telematika banget ya. terus subbabnya. Subbabnya seminar memimpin dengan hati. Kedua, novel Cintaku di Kampus Biru. Tiga, film Cintaku di Kampus Biru. Empat, ironi Kampus Biru menolak ayat. Jadi bab 1 cuma 5 halaman. 5 halaman, apa hubungannya dengan ini? Coba, ya kan makanya saya bilang nggak ada kaitannya dengan keilmuan dalam menganalisa dokumen elektronik. Jadi nggak ada. Coba lah, ya kan, baik dari judul bab maupun subbab pun nggak ada. Jadi sampai sampai di bab 1 ini di halaman 5 kan nggak ada klaim 99,9% palsu kan? Oh ya, itu kita beneran Nggak ada numerik sama sekali. Numerik ya, karena 99 sampai dapat angka 99 itu gimana Pak Serwi menghitungnya? Ini kan novel nih, gimana ada hubungannya? Nah, ini menarik ini ada novel di sini nih. Terus bab 2, Bu. Bab 2, hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Subbabnya di sini ada berapa? 6 sampai 12. Berarti ada 6 halaman ya, Bang ya? Iya. 77 halaman 6 sampai 12. Oh ya, 12. Oke. Subbab pertama, kebanggaan terhadap ijazah pemimpin negara. Kedua, dari trias politika ke tetras politika. Tiga, hukum internasional dan freedom of the press. Keempat, kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. 5. Pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhirnya membongkar misteri yang menjadi hak publik. Wah, Di mana telematika? Tetap nggak nyambung ya? nggak nyambung. Nggak nyambung juga. Telematikanya ini soal apa ya? Ilmu politik ini. Ya. Oh, hak asasi manusia. Politika, ya. Terus yang kedua ini soal kemerdekaan pers. Ilmu hukum lah ya. Ilmu hukum. Ya. Kebanggaan terhadap ijazah pemimpin negara ini kan sebuah apa namanya apresiasi Ya. gitu kan. Ya, oke. Pasal 28E menyangkut Kebebasan hukum. berpendapat. Membongkar misteri yang menjadi hak publik itu berhubungan dengan KIP kalau nggak salah ya. Telematikanya mana? Di mana? Terus bab 3. Bab 3 teman-teman. Nah. Kasus hukum sebelumnya soal ijazah palsu. Ya. 13 sampai 14. 1-2 halaman ya. Yang subbab pertama, kasus yang dialami Bambang Trimulyono. Oh. Yang kedua, kasus Bambang Trimulyono bersama Suginur Raharja atau Gus Nur. Itu bab 3 hanya halaman 13 sampai halaman 15. Ya. Sampai detik ini kan nggak ada. Klaim ya, overklaim ya, kebohongan yang selalu didengungkan, diulang-ulangi oleh Pak Roy Suryo 99,9% palsu, dan memang ini dihindari pembahasan ini oleh pihak mereka. Karena sebenarnya mereka tahu ini bukan ilmiah, tetapi ini dihindari demi kepentingan mereka. Oh begitu. Ya, jadi sampai halaman 15 di bab 3 yang nggak ada apa-apa. Ya. Dia sampai bab berapa dia? Dia sampai Bab 6. Bab 6 ya. Bab 3 aja belum dapat. Bab Terus. 3 ini kan dia mengulas kasusnya Bambang Tri ya, sedikit mengambil sekilas. Nah, ya ini kan jadi kan dia ini apa yang benar ya dibilang ini adalah preambulnya ya, pembukaan saja, Ya. tapi pembicaraannya seolah-olah ini adalah telematika. Ya. Begitu ya? Nah, di dalam kan dia membahas soal bagaimana lelaki berijazah palsu dalam ini dalam. Yang makan itu siapa yang bayar? Itu dulu mau klarifikasi. Loh, Saya pun mampu bayar. Saya, Dokter Tifa, mampu. semuanya. Selama ini yang bayar itu siapa? Saya yang bayar. Di inisial L itu? Iya. Semuanya abang? Mulai dari 2 awal? juta, 3 juta cuma Nah, sekali oke. makan. Iya. Itu ya? Iya. Oke, nanti kita Gampang. klarifikasi. Gampang. Ada Iya. sepele ya? Iya. Gampang. Bukan.
Kan saya butuh jawaban kan sama dengan Bang Refli tanya saya ada bohir nggak di belakang Tapi bro, Baik, sudah dijawab. Artinya Bang Refli yang membayar. bro, Ya. Anda mempermasalahkan 2 juta, 3 juta, sementara kecil. Tema kita 50 miliar. Kan maka. Saya katakan dari masalah makan saja. Jangan mengalihkan isu. Sudah layak dicurigai. Kira-kira begitu loh. Kan sampai keluar dulu. Jadi gitu ya. Untuk yang 50 Gini. biar nanti diproses Sebentar. berikutnya. Iya. Sebentar. Oke, silakan ya. Bang Refli. Saya akan tanyakan begini ya. Kalau kita mau membandingkan makan 2 juta, 3 juta, seminggu paling cuma sekali. Ya, maksimal 2 kali, ya kan? Bandingkan dengan misalnya Respon bikin buku Endgame itu. Kan banyak uangnya itu. Kemudian ini nih, kelompok-kelompok Andi Azwan bolak-balik ke Solo. Emang pakai duit sendiri itu bolak-balik ke Solo itu? Pakai duit sendiri nggak, Bang? Iya kan? Saya mau duit sendiri. Duit sendiri. Boleh saya duit sendiri. Nah, Oke, Bang udah. Rasmo duit sendiri. Bang Andi silakan. Saya bayar, besok pun saya ke Solo bayar sendiri. Oke. Saya kasih tunjukin. Iya. Clear Bang Refli. Ya, oke. Clear ya? Mudah-mudahan kita ya punya integritas ya. Besok saya bayar Di ke Solo antara tuh kita bayar ini pakai sendiri. bukan pencari rente, bukan pencari uang, bukan pencari jabatan, bukan pencari peluang, bukan pencari klien dan lain sebagainya. Sehingga kita mau membela orang yang berkuasa dan uang yang banyak, ya. Oke. Karena kita kan sederhana. Kalau kita berdiri di tengah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon duluan, lalu kemudian Anda berdiri di depan Jokowi, rakyat Indonesia bisa menilai siapa yang sebenarnya ingin memburu rente. Udahlah. Baik. Nah, karena Baik, itu Pak Andi. kita bicara Ini 50 miliar. Inilah yang saya bilang. Silakan Bang Andi. Penggiringan opini publik. Gitu. Penggiringan opini publik. Penggiringan Oke. opini publik. Itu. Mereka ini kan selalu berasumsi itu dan menuduh. Ini bukan Ya, asumsi, selalu melakukan gimana? itu dan selalu melakukan yang namanya plot twist yang dilakukan Anda pikir juga. Ya. oleh Jadi kalau kelompok tadi kekuasaan saya itu nggak punya katakan, uang. saya bertemu dengan Rismon. Oke. Gitu. Saya makan siang dengan beliau Nah. bersama dengan Bang Jamada Girsang. Oke. yang bayar Jam siapa? 1.30. Yang bayar Oke. siapa? Siapa yang bayar? Nah, jadi pada yang saat bayar itu banyak siapa? bicara. Bayar siapa? Yang Bang Jamada Girsang. Ada. Oke, Bang Jamada bukan bisa saya. bayar. Bang Jamada bertemu, Bang Jamada yang bayar. Mampu Jamada Anda aja bisa mampu cek. bayar kok. Oke. Jamada Silakan aja mampu lanjutkan. bayar. Lanjutkan Ya, Bang saya Andi lanjutkan sebentar, ya. Mas Roy. Iya kan? Jadi yang dikatakan Bang Rasman, clear itu ada. Dia katakan Rismon saya, ya. Ada apa? Soal lain. Tapi tidak menyebutkan berapa Jumlah. Jumlahnya. Nah, ya udah Clear, berarti ya, untuk bicara Ceboker itu. Nusantara Berarti tuh ada dapat bohong, dapat tapi kabar tidak- bohong dari angkanya tidak mana? disebut. Kedua, Udah jelas kan? ya kedua, sebetulnya Nah, mereka pokoknya ini saya sedang bubarkan berseteru saja di ini. dalam. Ya, Ceboker Siapa saja Nusantara itu ini. artinya? Dah, parah. Tifa dengan Rismon, masalah buku. Oke. Jokowi white paper. Apa Oke. itu? Selama ini Rismon itu benar dikatakan dieksploitasi. Ya. Gimana Sampai bisa dia tidak dieksploitasi? mendapatkan namanya royalti, dia tidak dapat. Ya. Harga buku berapa? Yang premium tuh 500.000. Harga cetak penerbitan cetak itu Ini kan 150.000. ini 350.000. Dikalikan dengan 3.000 deh. Sebentar, Dan dia sebentar. tidak mendapatkan apa-apa untuk itu. Salah. Rismon Berarti mendapatkan artinya uang. Rismon Rismon ini dapat duit, berhenti dapat penelitian duit. ini karena merasa Dapat duit, dieksploitasi. Dapat dia. Satu. Oke. Salah satu. Salah satu itu. Ada beberapa poin. Oh, ada beberapa poin. Silakan Bang Adi. Rismon itu dua Aspek kali politik dapat yang dia duit. kasih. 30 Aksip, oke. Karena itu diarahkan ke politik. Ada disebutkan nama-nama itu. Diarahkan ke politik untuk itu. Oh, Dan oke. iming-iming. Interupsi. Ya, dan iming-iming untuk Interupsi. bebas. Eksploitasi politik dan Interupsi. iming-iming. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya apa? Kalau dia terus, ya, dia akan dapat deponering. Oke. Ya, Interupsi. atau dapat Lagi nih, abolisi, ini amnesti. ngomongnya udah beda lagi nih Apa kata sih? Bang. Amnesti, ya. Amnesti, oke. Tapi yang jelas Ini di sini kita instruksinya, poinnya. Fani. Iya. Apa nggak dapat? Ngomongnya nggak jelas tuh kelihatan Ada banget di poin. pendidikannya Politik tadi apa. Anda Dia, juga dan dia dipengaruhi tidak soal- mendapatkan apapun dari Anak D3 Jokowi tuh white kayak paper gini. itu. Tidak mendapatkan apapun dari Sekarang ya. Rismon aja. Ada yang mau jelaskan soalnya. apa Pak Yusuf Kalla? Itu nanti dulu. Nanti, ya. kosan-kosan itu. ini tentang Nah, pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3 sampai 4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Tentang isu di luar sana melibatkan uang, tidak ada.
kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang dan dukungan dari Bang Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, yang kedua yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya, Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah, kita jumpa di pengadilan. Tetapi saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Roy Suryo, atau apakah ini hanya peneliti politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. 460. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan gak ada ilmiahnya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja nih 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli lain. Ya, sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat. Tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar, sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Terus kemudian, nah ini Dr. Tipa 160 halaman. Biarkan dia mempertanggungjawabkan ya, karena ini bukan bidang saya. Tentu yang menilai adalah ahli lain, ya, neuropolitika atau neuroscience. Tetapi ya, yang pasti ini 480 halaman tulisan saya. Ini Bu Tipa, ini akan dinilai oleh ahli lain apakah ilmiah atau tidak. Dan yang pasti tulisannya Pak Roy Suryo 49 halaman ini yang diberikan kepada saya melalui hanya WA messages. Ini bukan tulisan seorang peneliti. Ini adalah tulisan seorang politisi yang mengaku peneliti. Ini harus kita sudahilah. Ya, jargon-jargon itu kita sudahi. Ya, mungkin yang paling bermartabat di pengadilan nanti. Kan banyak ahli nanti dihadirkan ya. Kalau saya
Ya, nggak tahu apa yang diminta. Oleh karena itu, rekan-rekan, ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 99,9%, seharusnya kalian sebagai televisi ataupun media yang netral, itu tanyakan kepada ahli lain, berikan tulisannya Pak Rosuryo, baru adu mereka. Gitu loh. Apakah itu ilmiah? Jangan diterima begitu saja. Karena apa? Itu kebohongan publik yang diulang-ulang ribuan kali, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Kan begitu? Ya.